Ya, maaf kan, baru pindahan jadi nggak baru sih. Pemirsa Intens Investigasi, di tengah proses persidangan gugatan peralihan hak asuh anak yang saat ini masih berlangsung, Sarwenda akhirnya kembali menyapa publik melalui media sosial setelah beberapa waktu memilih vakum dari berbagai aktivitas di dunia maya. Lewat unggahan video di akun media sosial pribadinya, Sarwenda memperlihatkan rutinitas pagi yang kini kembali dijalaninya. Dalam video tersebut, ia tampak sibuk mempersiapkan segala kebutuhan kedua putrinya, Thalia dan Tania, sebelum berangkat ke sekolah. Mulai dari menyiapkan bekal hingga mengantar kedua putrinya itu ke sekolah. Tak hanya membagikan aktivitas sehari-hari, Sarwenda juga mengungkapkan kabar terbaru mengenai tempat tinggalnya. Di sela-sela video, ia mengaku telah pindah dari rumah yang sebelumnya ditempatinya bersama kedua anaknya. Lantas, seperti apa keseharian Sarwenda setelah menempati rumah barunya itu? Dan bagaimana momen-momen yang ia bagikan bersama kedua putrinya di tengah babak baru kehidupannya? Namun, benarkah kepindahan Sarwenda dengan kedua anaknya itu tidak diketahui oleh Ruben Onsu? Lalu, seperti apa tanggapan pihak Ruben? Dan seperti apa juga awal mula Ruben membeli rumah mewah yang kini sudah ditinggalkan oleh Sarwenda dan anak-anaknya itu? Pemirsa, bersama Intens Investigasi kami, hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Babak baru. Setelah sempat vakum dari media sosial selama beberapa waktu, Sarwenda akhirnya kembali menyapa para penggemarnya melalui sebuah unggahan terbaru. Kemunculan Sarwenda di tengah proses persidangan yang tengah dijalaninya pun langsung menjadi perhatian publik. Dalam sebuah video yang dibagikan melalui media sosial, Sarwenda terlihat menjalani aktivitas sehari-harinya sebagai seorang ibu. Di tengah video tersebut, Sarwenda juga mengungkapkan bahwa dirinya sudah pindah dari rumah yang sebelumnya ditempati bersama kedua anaknya. Sarwenda juga menuliskan, "Hari pertama anak-anak sekolah lagi. Semangat ya anak-anakku. Semoga belajarnya menyenangkan." Hai, ada Inyolan. Hari ini adalah hari pertama anak-anak sekolah. Udah selesai bikin bekal. MUA dan Gardu aku udah datang, jadi aku mau siap-siap karena aku bakal diomelin. Belum siap-siap. Selamat pagi. Ya, maaf kan, baru pindahan jadi nggak baru sih, cuman beres-beres sebulan lah ya. Udah selesai karena hari ini ada kegiatan juga abis sekolah anak-anak. Let's go, yuk kita berangkat. Let's go. Di sisi lain, mengenai pokok perkara yang saat ini sedang bergulir soal rumah, pihak kuasa hukum Ruben Onsu juga memberikan klarifikasinya mengenai rumah yang kemarin dipakai oleh Sarwenda dan anak-anak di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan. Banyak pertanyaan muncul mengenai status kepemilikan rumah tersebut, termasuk soal siapa yang memiliki peran dalam pembelian hingga proses renovasi bangunan. Namun, dalam proses pembangunan rumah tersebut, sempat muncul isu bahwa Ruben tidak banyak dilibatkan lantaran pihak yang menjadi kontraktor renovasi adalah ayah dari Sarwenda. Rumah Cilandak itu sejarahnya adalah dulu rumah tua yang dibeli oleh Ruben, ya, lunas. Dan kemudian sertifikatnya juga sudah sertifikat atas nama Ruben Onsu. Nah, kemudian karena keinginan mereka atau keinginan dari S agar rumah itu direnovasi, diperbaiki sehingga menjadi rumah yang seperti apa adanya hari ini, ya, rumah yang dibanggakan. Akhirnya Ruben menjaminkan kembali sertifikat rumah tersebut ke bank untuk mendapatkan pinjaman agar rumah tersebut dapat direnovasi, ya. Jadi inilah sehingga timbul kewajiban di bank yang sekarang ini mulai dibuka oleh pihak sebelah bahwa ini rumahnya akan dilelang gitu ya, karena ada macet kan begitu ya. Jadi kami ingin menceritakan segala sesuatu yang berkaitan dengan masalah rumah tersebut. Nah, jadi ketika sertifikat rumah yang sudah dibeli itu dijaminkan untuk kepentingan renovasi sehingga tampak seperti apa adanya hari ini, itu Ruben mendapatkan pinjaman
ya, senilai 10 miliar. Ya, 10 miliar, 10,1 miliar. Ya, 10,1 miliar dan kemudian yang dijaminkan tentu adalah sertifikat rumah tadi itu yang di Cilandak itu. Nah, buat apa nih uangnya 10 miliar ini? Tentu uang 10 miliar ini digunakan untuk renovasi, untuk biaya kontraktor kan gitu ya, yang melakukan renovasi atau pembangunan rumah tersebut. Kalau menurut keterangannya Ruben, kemarin kami ngobrol, di awal-awalnya itu Ruben masih disertakan ketika bicara dengan kontraktornya. Tapi kemudian lambat laun Ruben tidak pernah lagi disertakan, tidak pernah lagi dilibatkan. Mungkin juga karena kesibukannya sehingga jalan sendiri nih dengan kontraktornya terkait dengan masalah bagaimana rumah itu nantinya akan dibuat. Ya, jadi kok dikatakan bahwa itu karyanya dia, mungkin ya akibat mungkin selama ini dia yang berbicara dengan kontraktor sesuai dengan seleranya rumah itu mau dibuat seperti apa desainnya. Kebetulan kontraktor yang membangun renovasi itu adalah keluarga sendiri, ya. Jadi mohon maaf, bukan artinya itu ingin membuka aib, itu adalah ayahnya sendiri, ya. Tapi yang bayar biaya-biaya itu adalah Ruben. Dari nilai yang tadi sudah dikatakan dijaminkan ke bank itu. Ruben itu dari mulai awal pembangunan sampai selesai itu rutin mentransfer uang ke rekening yang bersangkutan. Ini ada namanya, ya, ayahnya, sebesar 250 juta. Ya, sebanyak kalau kita lihat dari jumlah transferannya ini 46 kali. Ya, sehingga totalnya yang diberikan itu untuk biaya renovasi, biaya kontraktornya saja itu adalah 11,1 miliar. Jadi lebih tinggi 1 miliar dari pinjaman yang ada dari bank tersebut, ya. Nah, jadi kalau dikatakan bahwa rumah itu dibangun bukan dari hasil usaha dan jerih payah Ruben Onsu, ini kami harus sampaikan faktanya tidak seperti itu. Inola Sebayang juga mengungkapkan kabar terkait kondisi rumah yang sebelumnya menjadi tempat tinggal Sarwenda bersama anak-anaknya yang telah dikosongkan. Menurutnya, keputusan Sarwenda untuk meninggalkan rumah tersebut menjadi hal yang perlu diketahui oleh Ruben Onsu. Terlebih karena kepergian Sarwenda turut membawa 2 anak yang merupakan buah hati mereka bersama. Hanya saja memang beberapa hari yang lalu, ya, di akhir minggu lalu itu kami mendapatkan kabar burung, ya, dari klien kami juga yang juga mendapatkan kabar burung bahwa rumah itu sudah mulai dikosongkan, mulai ditinggalkan, dan mereka mencari tempat kediaman baru yang tidak lagi bertempat tinggal di rumah tersebut. Tapi ini belum ada kabar pastinya, karena bagaimanapun harusnya terkait tidak menempati rumah itu lagi dan kemudian pindah ke tempat yang lain, ini juga harus disampaikan kepada klien kami, bukan karena klien kami ingin tahu, ya, pindah kemana dan apa alasan pindahnya, tapi karena bersama-sama dengan S itu ketika dia pindah ada 2 anak Ruben Onsu yang juga ikut bersama dengan dia. Jadi artinya anak-anak kan tetap harus dikasih tahu sama ayah kandungnya di mana keberadaannya. Meskipun artinya itu banyak pendapat yang mengatakan tidak ada penculikan, tidak ada namanya ini kalau misalnya itu dilakukan oleh orang tua, tapi artinya bukan berarti dengan kondisi yang seperti itu orang tua boleh melanggar etika, melanggar aturan, melanggar norma, juga melanggar hukum, karena norma itu juga adalah hukum membawa anak yang masih ada ayahnya tanpa memberikan informasi apapun kepada ayahnya. Tim intens investigasi pun melakukan penelusuran ke tempat kediaman yang ditinggali Sarwenda dan kedua anaknya yang berada di daerah Cilandak, Jakarta tersebut. Terpantau meski masih ada beberapa orang pegawai Sarwenda dan beberapa mobil yang terparkir di rumah tersebut. Namun kondisi rumah jauh lebih sepi ketimbang biasanya. Permisi. Permisi. Permisi, Pak. Terkait Sarwenda yang sudah sebulan pindah rumah tersebut juga mendapat respon dari Betran Peto. Benarkah ia tidak tahu karena sudah jarang buka sosial media?
Kabar mengenai Sarwenda yang disebut telah berpindah rumah juga mendapat tanggapan dari Bertrand Peto. Ia mengungkapkan bahwa dirinya belum mengetahui secara detail mengenai kepindahan rumah sang bunda. Meski tidak mengetahui secara langsung mengenai kabar tersebut, ia tetap menunjukkan rasa perhatian dan kasih sayangnya kepada Sarwenda. Aku nggak itu abang, Pelan-pelan, nggak awas lihat, izin, benar-benar pelan-pelan. nggak lihat. Gitu. Aku sekarang lagi jarang buka sosmed. Aku sekarang lagi fokus untuk ada project sama Enjan, ada project sama Kak Anggis lagi gitu. Jadi buka sosmed itu bukan cuma liatin maksudnya kegiatan-kegiatan siapapun itu gitu. Ya, Ada ngabarin nggak kali? enggak. Atau nanya mungkin soal pindahannya. Enggak. Tapi Nyok menyayangkan gak sih Nyok? Karena kan itu juga pasti ada kenangan kamu di situ juga gitu kan? Di rumah lama itu. Yang terbaik aja buat Bunda. Bertrand Peto juga mengungkapkan kondisi sang ayah. Dalam keterangannya, ia mengungkapkan bahwa keadaan Ruben Onsu saat ini sudah baik-baik saja. Selain membahas kondisi Ruben Onsu, ia juga turut menanggapi mengenai klarifikasi dari Giorgio Antonio, sosok yang disebut sebagai kekasih Sarwenda tersebut. Dia baiklah, dia segar, dia sehat selalu gitu. Itu aja sih. Dikitnya mungkin si Gio kan juga udah minta maaf nih Nyo di medsos. Siapa? Gio. Aduh, abang. Mungkin kalau seperti untuk apa nih? masalah itu bener aku nggak lihat. Abang ngomong kayak gitu. Minta maaf gimana? Minta maaf klarifikasi. Bahasa Inggris. Oh, sorry aku bener-bener nggak lihat juga. Enggak. Kepindahan Sarwenda makin menjadi sorotan. Untuk lebih memastikan, maka diperoleh informasi dari Ketua RT setempat. Lalu seperti apa penjelasannya? Benarkah Sarwenda memang sudah pindah atau masih ada kegiatan live di rumah tersebut? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Usai muncul kabar terkait kepindahan Sarwenda, kini Ketua RT setempat memberikan penjelasan mengenai situasi terkini di lingkungan tempat tinggal yang sebelumnya ditempati Sarwenda bersama kedua anaknya tersebut. Dalam keterangannya bahwa hingga saat ini belum ada pihak bank maupun debt collector yang datang langsung ke rumah lama Sarwenda. Untuk bank, kalau untuk bank secara resmi belum datang ke RT. Biasanya kan memang kalau untuk lelang, biasanya bank-bank itu mendatangi bukan pejabat pihak terkait dengan lingkungan ya, ketua lingkungan gitu. Tapi belum sih, bank-bank belum datang ke sini, somasinya juga belum ada. Gitu. Jadi kita nggak tahu bank mana. Debt collector pun belum ada yang datang ke sini. Mungkin karena mereka tahu sudah rumahnya di sana, mereka nggak perlu konfirmasi ke sini. Kecuali mungkin kalau lelang udah pasti, karena kan terkait pengalihan tanah dan bangunannya kan, berarti kan baru RT. Emang sudah lelang? Dengar-dengar akan mau dilelang. Oh, baru akan dilelang, belum sampai KPKN-nya belum kan? Nah, belum. Mungkin belum fix mereka pindah, baru dicicil lah barang-barangnya mungkin ya. Nah, mungkin kalau sudah pindah fix semuanya, baru mereka izin untuk meninggalkan lingkungan kita. Ini belum ada. Paling itu aja sih, mereka udah bawa barang. Ya kita berpikir positifnya mungkin nyicil dulu kali ya. Itu belum semuanya. Kalau sudah dieksekusi atau apa kita nggak tahu, KPKN kan nggak tahu juga prosesnya bagaimana kita. Karena belum ada pihak bank yang datang ke saya gitu. Kalau dikosongin belum tahu. Karena masih ada timnya dia yang suka lalu lalang lah melintasi lingkungan sini, masih ada anak buahnya, security-nya ya. Jadi nggak benar-benar kosong, kalau benar-benar kosong baru tuh. Karena masih ada aktivitas di dalam walaupun nggak seramai yang sebelumnya, gitu kan. Ramai kendaraan aja sih. Karena kan kegiatannya yang kita dengar live ya, kegiatan di dalam. Timnya itu ya balik aja nih kendaraan. Udah berapa minggu Pak mungkin terlihat sepi, nggak ada kendaraan? Saya sih nggak mantau terus ya, karena kegiatan dia itu malam ya.
Jadi saya nggak mantau tiap saat ada di situ kegiatan dia bolak balik kendaraan. Tapi menurut warga juga sekarang udah agak sepi gitu aja. Ada security-nya. Pemirsa Intens Investigasi. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga channel Intens Investigasi kini sudah mencapai 3.600.000 subscribers.